Umat yang dikasih Tuhan, mari kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Sebelumnya mari kita datang kepada Tuhan dan kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur di mana hari ini kami boleh kembali merenungkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau yang pimpin kami, kiranya Roh Kudus yang boleh membantu kami untuk boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu kepada kami. Sehingga kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 116 ayat 1 sampai 11 yang berbunyi demikian. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Jerat maut meliliti aku, kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku susah dan merana, tetapi aku terus menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah sekiranya aku. Tuhan itu pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang yang sederhana. Aku tidak berdaya, tetapi Ia menyelamatkan aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku dari maut, dan mataku dari cucuran air mata, dan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang hidup. Aku tetap percaya sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. Dalam kepanikanku aku berkata, semua manusia pendusta. Nah, saudara yang terkasih, pernahkah dalam hidup saudara ketika menghadapi sebuah masalah, respon saudara tidak tenang, begitu terburu-buru, tidak berpikir panjang dalam mengambil keputusan. Dan kemudian ketika saudara sudah mengambil keputusan, ternyata keputusannya tidak sesuai dengan apa yang saudara harapkan. Kemudian saudara merenungkan, seandainya saja saya lebih tenang, harusnya masalah ini tidak menjadi seperti ini. Nah, saudara yang terkasih, kita bisa belajar bahwa ketenangan dibutuhkan sebagai respon kita menghadapi masalah. Karena begitu kita tidak tenang dan kita bisa mengambil keputusan yang salah karena ketidaktenangan kita, maka akhirnya bisa menjadi penyesalan. Nah, saudara-saudara, natur manusia memang pada dasarnya dia terburu-buru, pengen cepat selesai. Kalau ada masalah pengen langsung beres. Nah, terkadang atau mungkin seringkali tanpa memikirkan apakah yang dilakukannya ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak ya. Nah, saudara, kita bisa melihat dalam contoh Yesaya 30 ayat 15 sampai 16. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan berbalik kepadaku dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu tidak mau. Malah kamu berkata, tidak, kami mau lari dengan menunggang kuda. Maka kamu akan lari tunggang langgang. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda yang tangkas, maka setangkas itu pula para pengejarmu. Nah, inilah yang terjadi dalam hidup manusia. Pengen cepatnya beres, tapi bukannya beres, malah timbul masalah lain yang lebih rumit. Dan akhirnya kita menyesal karena hal ini. Nah, untuk itu Tuhan mengajarkan bagaimana respon kita ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi segala sesuatu. Kita perlu tenang.
Kita perlu menenangkan diri kita. Nah, mengapa kita perlu tenang? Karena di dalam ketenangan inilah hati dan pikiran kita bisa fokus terhadap Tuhan. Sehingga pikiran kita jernih dalam memandang segala sesuatu permasalahan. Bahkan Rasul Petrus dalam 1 Petrus 4 ayat 7b mengatakan, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Supaya kamu dapat kontak dengan Tuhan dan berefleksi bagaimana caranya saya harus meresponi masalah yang saya hadapi ini. Nah, saudara yang terkasih, itulah yang pemazmur lakukan. Ketika dia menghadapi masalah, dia mulai menenangkan dirinya. Makanya dikatakan, kembalilah tenang, hai jiwaku. Dengan dia tenang, dia bisa fokus kepada Tuhan. Dia ingat kembali pengalamannya bersama dengan Tuhan. Ketika dia mengalami masalah yang begitu berat, bahkan dikatakan bahwa ada jerat maut yang membuat dia gentar dan susah. Dan itu juga membuat dia khawatir akan masa depannya. Tapi dia berseru terus kepada Tuhan, supaya Tuhan menolong dirinya. Dan melalui pengalamannya, dia menyadari bahwa Tuhan mendengarkan doa dan permohonannya. Dan dia ditolong oleh Tuhan. Dan ketika dia menghadapi masalah kembali, dia mencerna setiap masalah yang ada dengan mengingat kembali pertolongan Tuhan terhadap dirinya. Kalau dulu saja saya yang orang sederhana ini Tuhan tolong. Tuhan bahkan menyadarkan saya supaya saya tidak tersandung. Bahwa Dia mampu menyelamatkan saya. Apalagi sekarang. Allah masih tetap Allah yang adil, Allah yang baik, Allah yang menjadi penolong hidupnya. Itu menimbulkan kembali kepercayaan kepada Tuhan dan akan pertolongan dirinya. Sehingga kemudian dia berkata kepada jiwanya, kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Allah itu baik. Itulah dia mendapat kekuatan dari Tuhan. Nah, saat ini mungkin saudara juga sedang menghadapi persoalan atau pergumulan yang membuat saudara tidak tenang, yang membuat saudara kalut. Katakanlah pada dirimu, kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ingatlah, dulu pun kita juga sama seperti pemazmur. Kita pernah mengalami kesulitan, tapi kenyataannya kan kita tetap ditolong oleh Tuhan. Ingat kembali kebaikan Tuhan, penyertaan dirinya. Allah yang sama, yang dulu pernah menolong kita, tentu saja mampu menolong kita sekarang dan juga di masa yang akan datang. Karena itu, apa yang mesti kita lakukan? Tenangkan diri kita. Ingat bahwa Allah akan menolong diri kita. Fokus kepada Tuhan, kepada kebaikannya, kepada apa yang Dia minta kita lakukan. Dan lakukanlah itu semua untuk memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong dan menuntun kita dalam memahami dan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Amin.
Bapa yang baik yang mengucap syukur, Kau telah ingatkan kami kembali untuk kami menenangkan hati dan pikiran kami di hadapan Engkau, dan mengingat bahwa kami memiliki Allah yang baik, yang berkenan menyelamatkan kami. Untuk itu Tuhan, ajarlah kami setiap hari untuk boleh bergantung sepenuhnya pada Engkau dan percaya kepada tuntunan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.